Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk siapakah ibadah diadakan? Sesungguhnya ibadah adalah tentang Tuhan dan bagi Tuhan, bukan tentang kita dan bagi kemuliaan kita. Hanya bagi Kristus yang ada dan berdiam di dalam kita. Mari kita muliakan Yesus Kristus yang berkenan tinggal di dalam hati kita dan menganggap kita layak bagi panggilannya, dan yang menyempurnakan ibadah kita dan seluruh pekerjaan iman kita.
Mari kita satu dalam doa. Benar ya Tuhan, ibadah yang kami adakan, ibadah yang kami ikuti bukanlah tentang kami, tapi tentang Engkau ya Tuhan. Tentang bagaimana kami memuliakan Tuhan, tentang bagaimana kami duduk di kaki Tuhan dan menanti pengajaran dan titah-titah Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami ikuti dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami tidak layak. Ampuni kami Tuhan untuk segala kegagalan kami. Kami tahu apa yang baik yang harus kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Kami tahu apa kehendak Tuhan bagi kami, tetapi sering kali kami tidak ada kekuatan untuk mentaatinya. Oh Tuhan, ampuni kami, biarlah seperti janji-Mu, Engkau maha baik. Engkau akan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami, karena kasih dan setia-Mu yang tidak berkesudahan. Ya Tuhan, layakkanlah kami mengikuti ibadah, menyembah Tuhan pada hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, nikmatilah pujian kami dan ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ibadah kita bukan lagi tentang kita, maka hidup kita pun bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Kristus. Apa yang Tuhan pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan rindukan, itu pula yang menjadi kerinduan kita. Apa yang Tuhan kehendaki, itu pula yang menjadi kehendak kita. Apa yang penting bagi Tuhan, itulah yang penting bagi kita. Sejak kita diselamatkan, kita mengikrarkan diri untuk mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Maka seluruh keberadaan kita saat ini adalah untuk mengikut Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk mengikuti jalan Tuhan. Tidak akan mundur, tidak akan ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Keputusanku
ibadah kita, hidup kita, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kita sekarang adalah untuk Kristus. Tuhan Yesus layak menerima semua hormat, pujian, penyembahan, dan pengabdian kita, karena Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. Baiklah, sekarang kerinduan kita, hasrat utama kita di dalam kehidupan kita adalah hanya untuk dekat, dan dekat dengan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Samuel Sugiarto. Disilakan. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, kita boleh bersama-sama tundukkan kepala sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang sekali lagi Tuhan berikan bagi setiap kami
untuk boleh diingatkan akan kasih Tuhan, sehingga kami boleh datang di dalam segala pujian sembah kami kepada Engkau. Dan saat ini kami juga telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk sekali lagi belajar mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga sungguh ya Tuhan, hidup kami boleh semakin ditakjubkan akan besarnya kasih dan anugerah-Mu. Sehingga kami boleh ditolong dan diajar untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga hidup kami persembahkan sekali lagi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, pakailah untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, di dalam menyatakan segala kebenaran akan firman-Mu ini. Berbicaralah kepada setiap kami telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saat ini kita mau membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Galatia. Surat Galatia pasal yang kedua ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Saya mengundang setiap kita boleh memperhatikan baik Alkitab cetak yang kita gunakan ataupun Alkitab elektronik. Galatia 2, 19 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saat ini kita hidup di sebuah zaman yang suka dengan sebuah istilah, yaitu cukup baik. Banyak orang menilai bahwa dirinya sebagai kelompok orang yang cukup baik. Mungkin kita juga adalah bagian di dalamnya. Kenapa dikatakan orang suka dengan menilai atau memandang diri sebagai orang yang cukup baik? Karena di satu sisi, banyak orang, termasuk kita, menyadari kita bukan orang yang sempurna. Masih ada kekurangan, masih ada kelemahan, masih ada keterbatasan. Kita masih bisa berbuat salah, masih menyakiti hati orang lain, masih seringkali melanggar aturan-aturan tertentu. Sehingga ketika kita mau berkata bahwa saya orang baik, ada suara di dalam hati nurani kita yang berkata, masa sih kamu yakin seperti itu? Tetapi di ekstrim yang lain, ketika ditanya, apakah kalau begitu kamu adalah termasuk orang jahat? Kita juga berpikir bahwa kita nggak bisa dikategorikan sebagai kelompok orang jahat. Kalau orang jahat kan seperti pembunuh, seperti pejinah, seperti pencuri, perampok, koruptor. Sementara saya tidak melakukan semua kegiatan-kegiatan kriminal yang jahat itu. Sehingga disitulah kita merasa bahwa, oke dah, saya merasa diri saya cukup baik. Tetapi ada satu ciri lagi, kenapa banyak orang juga merasa senang menilai diri cukup baik. Yaitu bukan karena kita tidak terlibat di dalam tindakan-tindakan kriminal yang jahat tersebut. Bahkan saya yakin dan percaya orang-orang yang terlibat tersebut masih bisa berkata dirinya adalah orang yang cukup baik, walaupun mereka terlibat. Kenapa mereka bisa berkata demikian? Satu alasannya, karena tidak ketahuan. Kalau itu sudah tertangkap basah, diketahui publik, maka pada waktu itu orang tersebut baru dikategorikan sebagai seorang yang berdosa, sebagai orang yang jahat, sebagai seorang kriminal. Tetapi sementara hal tersebut, dosa tersebut belum ketahuan, bukankah orang-orang tersebut masih bisa juga berkata, ya, aku cukup baik kok. Apalagi orang-orang tersebut atau orang-orang tertentu akan menutupi semua kesalahan dosa-dosa tersebut dengan topeng-topeng rohani. Sehingga mereka masih bisa berkata, ya walaupun aku melakukan ini, tapi toh aku juga mengerjakan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, melakukan amal ibadah dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang pada umumnya, bahkan mungkin termasuk kita, akan berkata, saya orang yang cukup baik.
Bapak Ibu dan rekan-rekanku, saya yakin dan percaya semangat seperti itulah yang juga dirasakan atau sedang terjangkit di tengah-tengah jemaat yang ada di Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat yang kalau boleh ditanya dengan jujur, kamu orang baik. Mereka akan berkata, well, ya, nggak sepenuhnya, walaupun berjuanglah berjuang. Kami akan terus berjuang. Kalau tanya, berarti kamu orang jahat? Oh, enggak juga. Kalau tanya, kenapa? Kamu berkata bukan sampai orang baik, meskipun sedang berjuang, tapi juga bukan orang jahat, sehingga bisa dikategorikan sebagai orang yang cukup baik. Alasannya, yaitu karena saya sudah mencoba hidup berdasarkan hukum-hukum Taurat. Dan itulah yang kemudian menjadi sebuah isu yang diangkat oleh Paulus di dalam suratnya ini. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan Injil dan kemudian kembali hidup di dalam hukum Taurat, mencoba mengerjakan, melakukan semua tata, cara, aturan, segala sesuatunya. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasa bahwa aku sudah mengerjakan. Berarti kalau aku sudah mengerjakan, aku ini termasuk orang yang baik. Salah satu isu yang juga muncul di Galatia pasal yang kedua, yaitu terkait dengan orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang non-Yahudi. Sehingga kalau kita baca di bagian sebelumnya, di situ Petrus yang sempat makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Ketika ada kelompok Yahudi datang, Petrus merasa gelisah. Dan kemudian dia memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi merasa dirinya lebih baik. Merasa dirinya lebih oke. Karena apa? Karena mereka hidup sebagai penerima Taurat Tuhan. Mereka bukan cuma sekedar melakukannya, tetapi mereka adalah penerima. Dan bukan cuma sekedar menerima, mereka mencoba melakukan dengan ketat semua hal-hal tersebut. Dan satu ciri lagi, orang-orang di Galatia adalah orang-orang yang pada akhirnya juga meninggalkan Injil. Sebagaimana yang ditegur oleh Paulus di dalam surat Galatia ini. Kenapa mereka meninggalkan Injil? Jawabannya adalah karena Injil itu memberikan kabar buruk buat mereka. Memberikan kabar buruk karena apa? Injil memberitahu bahwa tidak ada kebaikan manusia yang benar-benar baik di mata Allah. Kalaupun kamu berjuang, kalaupun kamu mencoba melakukan, sadar, semua itu tidak ada faedahnya untuk engkau bisa selamat. Dan satu lagi, Injil juga menekankan bahwa manusia tidak bisa memperkenan Allah dengan seluruh perbuatan baiknya. Kalau yang pertama tadi berbicara bahwa tidak ada perbuatan baik yang sanggup untuk menyelamatkan. Tetapi satu hal lagi, setelah kamu percaya Yesus, kamu kemudian melakukan semua tuntutan hukum-hukum Taurat itu, Injil mau mengatakan, itu pun tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, heran mendengar kabar yang seperti ini. Kita bisa mengetahui, sangat masuk akal jemaat Galatia bisa meninggalkan Injil yang sudah diberitakan, yang sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya bisa merasa diri cukup baik. Bukankah itu yang juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian? Salah satu alasan yang coba saya teliti, baik di dalam kehidupan saya pribadi ataupun di dalam kehidupan para mahasiswa yang saya layani. Saya mendapati salah satu alasan kenapa orang itu yang sudah percaya Yesus, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hidupnya bahkan dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Kenapa ya? Bisa enggan, malas, bersaat teduh. Bisa enggan, malas untuk membaca firman, belajar firman Tuhan. Tentu saja ada problem spiritual, di mana ada dosa yang merusak hati, merusak pikiran kita, membuat rasa enggan. Bisa jadi juga pengalian karena kesibukan dan lain sesuatunya. Tetapi satu hal, yaitu ketika kita betul-betul datang membaca firman Tuhan, maka kita seringkali mendapati bahwa firman ini bukan firman yang membuat kita bisa berkata, I'm good enough. Tapi setiap kali kita datang kepada firman-firman itu akan selalu menyingkapkan
dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, yang sudah kita kerjakan ataupun bahkan belum kita kerjakan. Sehingga di waktu itulah ketika kita betul-betul datang kepada firman, kita akan merasa bahwa, aduh nggak enak ya, nggak nyaman ya. Setiap kali baca ditegur, setiap kali baca ditegur. Kapan saya itu bisa menepuk diri saya dan berkata, cukup baik kok, cukup baik. Dan hari ini rekan-rekanku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan mau mengajak kita bukan sekadar mau merasa diri cukup baik, tetapi marilah kita belajar menjadi orang baik. Maka menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya kita itu bisa menjadi orang yang baik? Bukankah Injil sendiri sudah memberitahu bahwa kita ini bukan orang baik? Kita orang yang sudah tercemar dosa. Lalu bagaimana hari ini berita Injil itu mau mengatakan kita bisa jadi orang baik? Ada dua hal. Yang pertama, Injil memang memberitahu kita bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang terbatas. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa pertolongan dan anugerah Allah. Demikian juga kita tidak mungkin untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh perbuatan-perbuatan baik kita. Karena semua itu penuh dengan kelemahan dan penuh dengan keterbatasan. Tetapi, di tengah-tengah segala ketidakberdayaan kita, entah untuk menyelamatkan diri ataupun untuk hidup berkenan di hadapan Allah, Injil memberitahu bahwa Allah yang bekerja di dalam diri kita untuk mengubahkan kita. Kita memang tidak punya kemampuan untuk berbuat baik. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih karunia itulah yang kemudian mau mengerjakan perubahan di dalam hidup setiap kita. Maka kalau kita memperhatikan ayat 20 bagian A, dituliskan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Perhatikan ini. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kristus itu bukan Kristus yang diam saja. Dia bukan kemudian santai-santai, menunggu pada wakilnya kemudian kita mati dan berjumpa dengan dia di dalam kekekalan. Tetapi Kristus yang sudah kemudian menyatakan segala karya keselamatan. Kristus yang juga menyertai setiap kita melalui peran Roh Kudus. Kristus itulah yang bekerja mengubahkan kehidupan setiap kita. Supaya apa? Setiap kita bisa menjadi semakin hari, semakin serupa dengan dirinya. Dan kalau kita lihat, kalau kita cuma membaca dan berpikir, oh kalau gitu Kristus yang bekerja ya, berarti Tuhan yang aktif, saya pasif. Kalau kita kembali perhatikan, di sini dikatakan bahwa aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan juga Kristus. Sehingga di dalam hal ini kita melihat, Kristus bekerja, dia hidup dan dia bekerja. Maka demikian juga, Paulus berkata, aku hidup, aku pun juga melakukan pekerjaan. Ini bukan berbicara tentang karya keselamatan, di mana tanpa usaha manusia Allah menyelamatkan. Tetapi di dalam rangka menguduskan, Allah bekerja, manusia punya peran dan bagian tertentu. Kalau ditanya apa peran Allah, apa peran manusia, saya ingin mengajak kita melihat setidaknya ada 3 hal. Yang pertama yaitu Allah itu adalah pribadi yang menyiapkan kurikulum untuk bisa menolong kita diubahkan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bukankah itu sejalan dengan apa yang dituliskan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 hingga 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yaitu apa? Menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Dia memakai segala sesuatu. Baik itu pengalaman hidup yang baik ataupun pengalaman hidup yang buruk. Baik itu konteks keluarga kita, konteks pekerjaan kita, konteks pelayanan kita. Bahkan termasuk perjumpaan-perjumpaan kita dengan siapapun. Itu adalah bagian dari kurikulum Allah. Untuk apa?
untuk mengubahkan hidup setiap kita. Untuk mengajarkan kita bertumbuh lebih dan lebih lagi. Dan di dalam bagian ini, peran kita apa? Peran kita adalah mau taat, mau belajar. Kita berperan untuk kemudian mau ikut. Di tengah-tengah Allah sudah menyiapkan segala sesuatu, menolong kita untuk bisa bertumbuh. Maka yang perlu kita kerjakan adalah kita mau belajar mencari tahu apa sih yang harusnya saya pelajari dari peristiwa ini. Tetapi bukan cuma itu. Kita melihat bahwa kita mencoba, kita berjuang. Tapi kita harus sadar, sebagaimana Injil memberitahu, kita ini tetap lemah. Kita memang sudah diselamatkan, tetapi kita tidak langsung diubahkan secara otomatis. Maka ada kelemahan-kelemahan, ada keterbatasan-keterbatasan. Dan disinilah kita melihat Allah yang sudah menyiapkan kurikulum, kita dipanggil untuk taat, tapi kita lemah. Di sini Allah tidak tinggal diam. Allah menopang setiap kita. Bahkan yang ketiga, ketika kita itu bukan cuma sekedar lemah. Lemah itu artinya kita terbatas, tapi belum jatuh. Tapi ada momen-momen di mana memang kita sudah jatuh. Di sana Allah bekerja. Bekerja apa? Memberikan kasih, pengampunannya bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu, hari ini kalau kita bertanya, bisa nggak sih saya ini berubah? Bisa nggak sih saya ini bertumbuh? Kok rasa-rasanya saya ini ya selalu jatuh, selalu gagal? Hari ini firman Tuhan mau mengatakan, bisa. Tentu bisa kita berubah. Tentu bisa kita bertumbuh. Tapi bukan karena kita. Bukan karena kemampuan kita. Tetapi karena pekerjaan Allah. Yang hidup sekarang di dalam kita. Dia bekerja demikian rupa. Mengubahkan hidup setiap kita. Diperbarui dari hari demi hari. Dan yang kedua, bagaimana kita itu bisa kemudian berubah menjadi orang yang baik. Kita bukan cuma bisa merasa diri cukup baik, tetapi betul-betul kita bisa diubahkan menjadi orang baik. Yaitu pekerjaan Tuhan yang menolong kita bukan cuma sekedar beraksi, tetapi mengerjakannya berdasarkan kasih. Pekerjaan Allah yang menolong kita bukan cuma sekedar bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan aksi. Tetapi semuanya itu dikerjakan. Karena apa? Karena kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita meresponi dengan kasih kita yang diberikan kepada Tuhan. Maka kalau kita lanjutkan pembacaan di ayat 20b. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga di bagian ini diingatkan sekali hidup yang sekarang dijalani. Hidup yang aku kerjakan, seluruh hal yang aku lakukan, perbuatan-perbuatanku, segala tindak tandukku, dikatakan, aku sekarang melakukannya. Karena apa? Karena aku sadar, aku sudah dikasihi oleh anak Allah. Dan yang mengasihi demikian rupa sampai rela yang menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, berkorban untuk hidup setiap kita. Sehingga inilah yang kemudian mengubahkan. Kita itu bukan sekedar melakukan perbuatan baik, asal baik. Tetapi ketika kita mengerjakannya, ada sebuah kekuatan, ada sebuah topangan, ada sebuah dasar yang kokoh. Yaitu apa? Yaitu karena kasih Allah yang demikian rupa yang telah diberikan bagi setiap kita. Sehingga kita bukan melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kita melakukan perbuatan baik. Karena kasih Allah yang sudah dicurahkan bagi setiap kita. Yang membuat kita takjub akan Dia. Dan disitulah kita mau meresponi dengan memberikan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin sampai di sini ada orang yang akan berpikir, sebenarnya sama aja sih. Sama aja apa? Ya, kamu mau berbuat baik dengan motif apapun, sebenarnya kan yang dilihat toh juga sama. Kamu menolong orang, dasarmu adalah karena kasih Kristus, atau dasarmu karena yang lain, bukankah wujudnya sama?
yang kelihatan sama, yaitu apa? Menolong orang lain. Di sini saya mau mengatakan bahwa memang benar sih, benar. Bahwa kalau kita lihat cuman dari penampakan luar, bisa jadi loh, perbuatan baiknya sama. Tapi bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Mengingatkan kita apa? Yang pertama, tujuan kita melakukan kebaikan bukan untuk orang lain terlebih dahulu. Tapi tujuan kita melakukan semua hal itu adalah untuk Tuhan. Maka kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini ayat 19, Paulus menuliskan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Kalau tujuan kita cuma untuk menyenangkan orang lain, ya sudah, lakukan saja. Tetapi kalau memang hidup ini adalah untuk Tuhan, maka jauh lebih penting hati yang kita serahkan kepada Tuhan. Bukan sekedar nampaknya baik. Dan bukan itu yang sejak dari awal ketika Yesus masih di dalam tubuh inkarnasinya, dia berkali-kali menegur orang yang melakukan sekedar perbuatan baik. Dia menegur dengan keras orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, para tua-tua orang Yahudi. Karena apa? Mereka menghiasi luar hidup mereka seperti kuburan yang dilapur putih, tapi dalamnya itu penuh dengan sampah, penuh dengan hal yang menjijikkan. Bahkan Yesus di dalam khotbah di bukitnya, dia mengatakan, di akhir zaman nanti, banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat, bukankah aku sedang mengusir setan, bukankah aku sudah melakukan berbagai macam mujizat demi namamu. Tapi bukankah Tuhan menjawab, aku tidak kenal engkau. Karena yang Tuhan cari bukan perbuatan itu. Jangan lupa, tanpa kita pun dia sanggup mengerjakan. Maka yang ia ingin terima dari kita adalah ketika kita membawa bukan apa yang nampak, tetapi mempersembahkan hati kita kepada dia. Saya ingat pengalaman saya dengan putri-putri saya ketika saya berulang tahun. Lalu pada waktu itu usia mereka masih sangat kecil, masih kira-kira 3-4 tahunan gitu ya. Lalu mereka mencoba memberikan kado buat saya. Mereka membangunkan saya pagi-pagi ketika di hari ulang tahun saya, menyanyikan lagu Happy Birthday, dan setelah itu mereka berkata, Daddy, saya punya hadiah buat Daddy. Saya mulai berpikir, apa ya yang bisa diberikan anak usia 3-4 tahun itu kepada saya. Lalu mereka minta saya tutup mata, dan sambil mengulurkan tangan, lalu kemudian saya diberikan benda di atas tangan saya. Lalu mereka berkata, oke, Daddy boleh buka mata. Lalu saya buka mata, saya mendapati ada bentuk seperti satu kotak gitu ya. Itu cukup tebal, tapi tebalnya bukan karena kadonya, tapi karena kertas kadonya dibungkus dengan satu kertas kado utuh dan dipenuhi dengan plakban gitu ya. Jadi mereka belum bisa menempel dengan baik, jadi diikat seperti orang kalau sekarang ngirim paket gitu ya, semuanya plakban. Lalu mereka minta saya buka. Tahu nggak isinya apa, Bapak Ibu? Isinya adalah bolpen saya yang sudah hilang selama beberapa minggu. Lalu saya ingat sekali, anak saya bertanya, Daddy senang nggak? Daddy suka nggak? Bapak Ibu, kalau saya mendasarkan kepada isi pemberiannya, kepada cara mereka memberikan, maka saya harus berkata jujur pada mereka, enggak. Kenapa? Karena satu, itu bolpen sudah milik saya. Ini bukan barang baru yang diberikan pada saya. Dan kedua, kamu membungkusnya dengan cara yang sangat boros. Sehingga saya ini bukannya untung, malah rugi. Tapi tentu saya tidak menjawab demikian. Kenapa? Karena yang saya perhatikan bukan apa yang mereka bisa berikan. Tentu yang mereka bisa berikan sangat terbatas. Usianya masih sangat muda. Tetapi saya memeluk mereka dan saya berkata, Daddy senang. Bukan karena hadiahnya apa, tapi karena cintamu untuk Daddy. Saya dan percaya demikian juga relasi kita dengan Bapa di surga. Relasi kita dengan Tuhan. Berdasarkan kekuatan kemampuan kita, tentu kita sangat terbatas. Tetapi apa yang membuat Tuhan menerima seluruh pekerjaan, seluruh pelayanan, seluruh perbuatan baik? Hati kita yang mengasihi Dia. Dan yang kedua, ada banyak perbuatan baik. Itu yang secara fakta tidak dibalas dengan perbuatan baik. Sehingga ketika perbuatan baik itu sudah kita kerjakan lalu dibalas dengan perbuatan jahat,
Maka kalau kita tidak punya dasar kasih, yang terjadi apa? Give up. Sudah nggak usah berbuat baik lah. Buat apa? Percuma. Sudah melakukan ini, sudah mengupayakan ini. Jadinya apa? Percuma bukan? Sehingga nggak heran ketika kita berbuat baik tanpa kasih di dalam dunia ini, perbuatan baik itu akan segera pudar. Karena apa? Kejahatan, pembalasan yang buruk, itulah yang akan kita terima. Tetapi ketika kita betul-betul sudah dipuaskan oleh kasih Tuhan, ketika hidup kita itu sudah diliputi oleh kasih-Nya, dan kasih itulah yang kita ingin wujudkan, ingin keluarkan melalui perbuatan baik, maka di situ tidak peduli apa yang menjadi respon orang. Tidak peduli apa menjadi balasan orang terhadap perbuatan kita. Kita tetap akan memberikan kasih. Karena kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu diberikan dalam kehidupan setiap kita. Saya jadi teringat pada satu kisah yang pernah saya dengar dari dosen saya. Bagaimana ada seorang wanita yang kemudian hidup menikah dengan suaminya dan hidup bahagia di awal-awal pernikahan. Sampai dikaruniai anak yang pertama. Tapi tidak lama berselang, sang pria kedapatan berbuat zina. Dia menyeleweng. Dan ketika si istri itu tahu, hatinya begitu terluka. Sampai kemudian si istri ingin berpisah, ingin meninggalkan. Tapi sang suami kemudian datang dan berkata, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Aku berjanji aku tidak melakukannya. Si istri terus mencoba bergumul, konsultasi pada hamba Tuhan, tanya sana dan sini. Karena dalam hati dia sudah sangat tersakiti dan rasanya ingin segera melepaskan suami yang sudah menyeleweng tersebut. Tapi sampai satu titik, dia berdoa dan bergumul. Dan dia berkata pada suaminya, oke, kita coba yuk, sekali lagi. Dan mereka kembali mencoba membangun kehidupan pernikahan yang sudah mulai retak itu. Mereka mencoba kembali membangun dengan penuh kasih. Tuhan menganugerahkan mereka anak kedua sampai anak yang ketiga. Namun sang suami kembali berselingkuh. Dan kali ini bukan sembunyi-sembunyi. Kali ini terus terang. Sampai pada akhirnya sang suami ini akan pergi meninggalkan istrinya demi wanita tersebut. Dan kali ini si istri yang kemudian datang kepada sang suami bersama anaknya yang paling kecil digendongnya, dan kemudian anak yang lebih besar kemudian datang dan kemudian menangis memegangi tangan ayah dan berkata, jangan pergi ya, jangan pergi. Si istri pegang suami berkata, ayo kita coba lagi, kita pernah melewatinya, ayo. Tapi kali ini suaminya justru menghempaskan tangan istri dan anak dan pergi dengan wanita lain tersebut. Hatinya hancur, hatinya sakit. Tapi ya hidup harus berjalan. Mereka mencoba membangun kembali kehidupan rumah tangganya tanpa kehadiran sang ayah. Sampai kira-kira belasan tahun kemudian, satu kali pintu rumah mereka diketuk. Dua orang berdiri, laki-laki berbadan besar, tanya, betul ini rumah ibu ini? Sang anak yang sudah beranjak memuda itu menjawab, betul, itu mama saya, ini rumah mama saya. Buat apa cari? Dua laki-laki tersebut tidak menjawab. Tapi mereka kemudian pergi dan meninggalkan satu orang, pria, duduk di kursi roda karena lumpuh dari leher sampai ke bawah. Dan ketika si anak melihat pria itu, dia tahu siapa itu. Itu adalah ayah. Ayah meninggalkan mereka belasan tahun yang lalu demi wanita lain. Sekarang lumpuh, dan wanita yang diajak pergi itu tidak lagi mau menjaga pria pesakitan seperti ini. Si anak melihat semua hal tersebut, dia tertawa sinis dan berkata, Tuhan punya mata. Tuhan sudah balaskan apa yang harusnya kamu terima, apa yang kamu rasakan, penderitaan kamu. Namun ketika sang ibu, si istri itu keluar dan melihat, si anak berkata, sudah biarkan, tinggalkan saja. Kalau ada orang mau ambil dia silakan. Kalau tidak, biarin dia mati di depan juga nggak masalah. Si ibu itu bergumul.
Si ibu itu ketika bercerita, dia berkata dalam hatinya jujur, dia ingin mengikuti kata-kata si anak. Terkenang bagaimana peristiwa sang suami meninggalkan dia. Tetapi jauh di dalam hatinya juga ada sebuah suara yang berkata, ambil, ambil. Tolong dia, kasih dia. Dan kemudian si ibu itu melangkah keluar, mendorong kursi roda itu masuk ke rumah. Keluarga yang sudah dibangun, keluarga yang sudah mulai stabil, ekonomi mulai berjalan. Sekarang dengan hadirnya orang sakit ini, kembali menjadi kacau. Tapi sang istri ini mencoba melakukan yang terbaik. Merawat, menjaga, memelihara, memandikan, memberikan makan. Bertahun-tahun itu dilakukan. Dan memang tidak bisa sembuh lagi penyakitnya. Sampai satu kali di hari Natal, ketika sang istri sudah berganti pakaian bersama dengan anak-anaknya, biasanya suaminya tidak pernah mau ikut ke gereja. Tapi di hari Natal itu, sang suami berkata, bolehkah aku ikut? Wah, sang istri senang sekali. Karena sudah lama dibujuk-bujuk untuk ikut, tetap tidak mau. Ini kali pertama dia mau ikut. Maka segera dia gantikan sang suaminya. Mereka kemudian telepon untuk kemudian bisa dijemput, karena mereka tidak bisa membawa sang suami yang punya kursi roda itu. Mereka tiba di gereja, ibadah sudah mulai, mereka duduk paling belakang. Khotbah disampaikan, dan kemudian sang pendeta menutup dengan sebuah tantangan. Siapa mau terima Yesus? Angkat tangan. Sang suami yang lumpuh dari leher ke bawah, jelas tidak bisa angkat tangan. Tapi sang suami ini berlinang air mata, dan dia menoleh pada istrinya. Bukan menoleh, dia berkata kepada istrinya yang ada di sebelahnya, aku mau terima Yesus, aku mau terima Yesus. Sang istri yang melihat itu sangat terkejut, dan kemudian dia peluk suaminya dan kata, puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Selesai ibadah, sang pendeta datang mendoakan suaminya ini, lalu mereka pergi pulang. Dan sampai di rumah, sang istri bertanya, Pak, boleh tidak kamu cerita? Kenapa kok hari ini kamu mau ke gereja dan kenapa kamu tiba-tiba mau percaya Yesus? Apa yang membuat kamu dan mendorong kamu? Khotbahnya kah atau apanya? Lalu suaminya itu cuma berkata, aku tahu bahwa yang diberitakan Yesus itu sungguh-sungguh benar. Kamu tahu dari mana? Karena saya sudah pernah berjumpa Yesus itu. Sang istri bingung, kapan kamu ketemu Yesus? Kenapa kamu tidak pernah panggil saya? Kenapa kamu tidak pernah beritahu saya? Lalu sang suami bercerita dengan berlinang air mata. Bukankah tadi pendeta itu berkata, Natal adalah cerita tentang Allah yang keluar dari surga. Keluar dan memungut sampah-sampah yang tidak berharga. Dan bukankah beberapa tahun yang lalu, ketika aku dipulangkan kembali, engkau keluar dan memungut aku yang adalah sampah. Sehingga aku tahu dengan benar bahwa cerita Yesus, kisah Yesus, kasihnya itu sungguh-sungguh nyata. Karena aku pernah melihat dia hidup di dalam diri. Dia bekerja melalui engkau. Bukankah kisah semacam ini adalah kisah yang tidak mungkin terjadi kalau bukan kasih Allah itu telah bekerja di dalam dan menggerakkan hidup setiap kita. Sehingga kalau dikatakan tidak bedalah perbuatan baik, semua sama. Dasarnya nggak kelihatan, terlihat. Ketika kita sudah disakiti, ketika kita dibalas dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kasih Kristus yang besar itulah yang akan mendorong kita untuk tetap melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan akan pakai semua hal tersebut untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka di sini pertanyaannya dan tantangannya untuk setiap kita. Maukah kita hari ini kembali datang kepada Yesus Kristus? Kembali datang mengakui bahwa kita bukanlah orang baik. Kita mungkin merasa diri cukup baik, tapi kita bukan orang baik.
Dan mari kita datang memohon supaya Kristus mengubahkan hidup setiap kita. Karena hanya Dia yang sanggup. Dan biarlah kasih yang kembali dilimpahkan di dalam hati kita, menolong setiap kita, mengubah setiap kita, bahkan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Maukah kita meresponi? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau tahu siapakah kami. Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami. Kami bukan orang baik. Kami adalah orang yang jahat. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami yang jahat, berdosa. Engkau justru mengulurkan tangan kasih-Mu. Engkau mau mengubah hidup setiap kami, supaya memakai hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan, dengarlah doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat-jemaat-Mu ini. Ubahkan hidup setiap kami. Pakai kami menjadi alat kasih. Dengar doa kami Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan selanjutnya marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk bangsa dan negara kami telah Engkau pimpin sejauh ini, khususnya di dalam menangani dan juga melakukan vaksinasi di berbagai daerah. Kami bersyukur pemerintah yang terus berupaya dengan keras untuk mendatangkan vaksin. Kami melihat dan menyadari bahwa setelah 4 bulan vaksinasi, baru mencapai 28% dari rakyat Indonesia yang telah mendapatkan vaksin. Dan kami terus mengapresiasi usaha pemerintah untuk mendatangkan vaksin Sinopharm juga untuk boleh menolong bangsa ini boleh mendapatkan vaksin. Dan kami juga berdoa untuk vaksinasi di berbagai daerah yang terus dilakukan dan secara usia terus dimajukan, sehingga banyak usia-usia muda sekarang yang mendapatkan kesempatan vaksin. Dan kami terus berdoa juga untuk sentra vaksinasi lansia di Malang yang digagas oleh BMGK bekerjasama dengan Kemenkes Pusat dan bekerjasama dengan Kabupaten Malang. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menyertai tentang rencana akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni ini. Kami mohon biarlah Tuhan boleh terus memberikan hikmat pimpinan kepada semua pihak yang terlibat sehingga vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa juga bagi jemaat kami, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami tahu bahwa menghadapi situasi sekarang ini banyak pergumulan yang dialami, entah itu pergumulan keluarga maupun pergumulan kesehatan. Mohon Tuhan boleh memberikan anugerah kekuatan serta penghiburan bagi jemaat-jemaat yang terus berjuang di dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa terus bagi jemaat yang menjalani kemoterapi. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami cuci darah dan juga jemaat yang berjuang untuk sembuh dari berbagai penyakit kritis lainnya. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan di dalam lapangan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan hikmat menghadapi berbagai situasi yang ada. Kami juga berdoa bagi seluruh program yang terus dilaksanakan melalui gereja ini supaya dapat menolong jemaat, menolong berbagai dalam menghadapi berbagai pergumulan yang ada dalam mencari lapangan pekerjaan, juga di dalam pergumulan-pergumulan dalam studi. Biarlah Tuhan juga yang terus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami ini dan juga termasuk doa persembahan. Melalui persembahan yang akan kami berikan ini juga boleh
menjadi ungkapan syukur kami karena Tuhan yang telah menyertai kami sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan, untuk ibadah yang kita jalani sampai saat ini. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Samuel Sugiarto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan juga terima kasih kepada segenap para pelayan Tuhan yang setia melayani sampai saat ini. Baik jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silahkan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.